Tes satu. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 11. 11. Keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sampai saat ini bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat, ya, pembahasan terkait nahwu, ya, memakai kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Di pembahasan yang ketiga kita sudah membahas isim ditinjau dari jenisnya, yaitu isim kalau ditinjau dari jenisnya itu terbagi menjadi dua, ya, isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar itu ada yang hakiki, kemudian ada yang majazi. Yang hakiki itu adalah terkait nama orang atau nama hewan. Contohnya nama orang Muhammadun, kemudian nama hewan adalah Thaurun. Kalau isim majazi yang tidak terkait nama orang ataupun hewan, contohnya adalah Maktabun, ya, artinya bangku, atau Qalamun artinya pulpen. Kemudian yang kedua adalah isim muannas, ya, itu terbagi menjadi dua, ada hakiki dan majazi. Yang hakiki itu yang terkait dengan orang dan hewan, contohnya nama orang Hindun. Kemudian hewan kemudian hewan adalah contohnya baqaratun. Kemudian yang majazi itu tidak terkait dengan nama orang dan nama hewan, contohnya adalah maktabatun, perpustakaan. Saburatun adalah papan tulis, ya. Dan kita sudah menyebutkan juga tanda-tandanya, ya. Yang pertama ada ta marbutah, kemudian nama wanita, kemudian anggota badan yang double, sifat kekhususan wanita, kemudian yang ikuti wazan fu'la, kemudian fa'la, kemudian wazan fa'la. Kemudian ada juga isim yang yang tidak isim muannas yang tidak memiliki tanda-tanda ini, ya. Contohnya adalah ada ardun, kemudian ada syamsun, ada narun, ya. Kemudian ada pengecualian juga, ada isim muzakkar tapi memiliki tak marbutah terakhirnya. Contohnya adalah Muawiyah, ada Talhah, kemudian ada Muawiyah, ada Hamzah. Dan tapi ini adalah isim muzakkar, ya, bukan isim muannas. Dan ada juga isim yang memiliki arti muzakkar dan muannas, contohnya adalah sama, ya. Kemudian ada sukun, ada sikinun artinya pisau, kemudian ada sabilun artinya jalan, tariq juga artinya jalan. Begitu juga ada sifat, ya, laki dan perempuan, laki dan perempuan termasuk, ya, dalam sifat ini. Contohnya sabur, ya, artinya sabar. Rajulun sabur atau imra'atun sabur, ya, laki yang sabar dan wanita yang sabar. Kemudian ada qatilun juga, rajulun qatilun atau imra'atun qatilun, ya, lelaki yang terbunuh dan perempuan yang terbunuh. Wazannya di sini adalah fa'ul sama fa'il, ya.
Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim ditinjau dari jumlahnya ya. Adapun isim ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi tiga ya. Isim ditinjau dari jumlahnya ya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama adalah isim mufrad ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua adalah isim musanna. Yang ketiga adalah isim jamak ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, atau kita tinjau isim, dilihat dari jumlahnya itu terbagi menjadi tiga tersebut. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah isim musanna, yang ketiga adalah isim jamak ya. Yang dimaksud dengan isim mufrad itu adalah ya, isim yang menunjukkan ya, jumlah satu ya. Kita buat contohnya seperti ini ya. Isim mufrad ini isim yang menunjukkan ya, jumlah isim tersebut adalah satu ya. Contohnya adalah kitabun ya, atau qalamun ya. Kitabun artinya satu kitab, qalamun artinya satu pulpen ya. Jadi isim mufrad itu jumlahnya satu ya. Isim mufrad jumlahnya satu. Nah, sedangkan isim musanna isim yang menunjukkan bahwa benda yang disebut itu adalah dua ya. Benda yang disebut itu adalah dua ya. Kita ambil contohnya adalah kitabun sama qalamun ya. Kemudian isim musanna ini ya, itu dibagi juga menjadi dua ya. Ada namanya isim musanna yang hakiki, kemudian ada namanya mulhaq bil musanna ya. Musanna kita bagi jadi dua lagi. Ada hakiki ya. Kemudian ada mulhaq ya. Mulhaq bil musanna. Yang hakiki itu adalah isim musanna yang memiliki mufrad ya. Isim musanna yang memiliki mufrad ya. Kita ambil contohnya adalah kitabun ya. Kitabun. Kitabun ini adalah mufrad satu ya. Sekarang kita ingin menjadikan dua kitab atau dua pulpen. Bagaimana jadinya? Kalau kita ingin mengatakan dua, misalnya saya memiliki dua kitab atau dua pulpen. Kalau saya memiliki bahasa Arabnya indi kitabun, saya memiliki satu kitab ya. Contohnya indi kitabun, saya memiliki satu kitab. Kalau kita ingin mengatakan saya memiliki dua kitab, bagaimana jadinya? Nah, cara membuatnya sangat mudah sekali ya. Yang pertama adalah yang kita butuhkan, tinggal kita nambahkan alif sama huruf nun ya. Alif sama huruf nun ya. Contohnya adalah kita buat di sini ya, perubahannya. Contohnya kitabun ya. Kitabun ini adalah satu. Sekarang kita ingin membuat dia jadi musanna, dua kitab. Maka kita tambahkan alif sama huruf nun, atau huruf iya sama huruf nun ya. Jadinya kitabun menjadi kitabani ya. Nah, kita bani ya. Nunnya kasroh ya.
kitabani, maka dia menjadi indi kitabani, saya memiliki dua kitab. Kalau qalamun akan menjadi apa dia? Qalamun menjadi tinggal ditambahkan alif. Sebelum alifnya itu harus fathah, jadinya qalamani, ya. Jadinya qalamani, ya. Qalamun menjadi qalamani, ya. Qalamun menjadi tambahkan alif sama nun menjadi qalamani, ya. Qalamani, ya. Qalamani, ya. Berarti tinggal menambahkan alif sama huruf nun, ya. Itu kalau posisinya lagi rofa, ya. Nah, kadang dia akan menjadi, kadang dia menjadi iya sama nun. Kadang menjadi seperti ini, kita baini, ya. Kita baini, atau jadinya qalamaini, qalamaini atau kitabaini, ya. Tergantung posisinya, ya. Kalau kita mengatakan tadi itu indi kitabani, indi qalamani, saya memiliki dua kitab atau dua pulpen. Tapi kalau kita mengatakan nazartu atau ra'aitu kitabaini, ra'aitu qalamaini, alifnya berubah menjadi ya. Karena statusnya ra'aitu, saya melihat dua kitab, saya melihat dua pulpen. Jadi alifnya berubah menjadi iya karena dia statusnya sebagai maf'ul bih atau objek, ya. Jadi cara membuatnya itu alif sama nun, ya sama nun, ya. Itulah cara membuat isim musanna, ya. Itu yang musanna hakiki, ya. Musanna hakiki itu yang memiliki mufrad, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat yang mulhaq, ya. Yang mulhaq itu dia seperti musanna, ya. Dia dua tapi dia tidak memiliki mufrad. Aneh kan? Dia hanya tampilannya seperti musanna tetapi tidak ada mufradnya. Ini yang hakiki, ya. Kini kita hapus. Nah, contohnya adalah isnani, ya. Isnani atau isnaini, atau isnatani, ya. Isnataini, ya. Atau kila, atau kilta, ya. Isnani, ma makna isnani? Dua, isnataini atau isnani dua, isnaini juga dua, isnatani juga dua, isnataini dua. Mufradnya apa? Mufradnya enggak ada. Kalau kita bilang satu berarti wahidun. Kalau bilang dua isnani. Sedangkan yang tadi kitabani mufradnya kitabun, qalamani mufradnya qalamun. Kalau ini enggak ada mufradnya, makanya dinamakan dengan mulhaq bil musanna, ya. Kila sama juga. Kila ini artinya dua, kedua-duanya artinya. Kilta sama juga, kedua-duanya, ya. Misalnya saya melihat dua laki-laki, boleh kita mengatakan ra'aitu rajulaini, saya melihat dua laki-laki, atau kita boleh mengatakan
Ra'aitu kila rajulaini. Saya melihat dua laki-laki ini. Atau saya melihat dua perempuan ini. Nah, jadi karena dinamakan dengan mulhaq itu karena mufradnya nggak ada, tapi musannanya saja yang ada. Itu terkait dengan musanna ya. Ya, kemudian yang ketiga ya, setelah mufrad musanna ya, dalam bahasa kita banyak itu adalah lebih dari satu atau dua, lebih dari satu, baru kita mengatakan banyak. Ya. Akan tetapi dalam bahasa Arab banyak itu harus lebih dari dua. Kalau lebih dari satu namanya musanna, ya dua. Kalau lebih dua baru namanya jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga ya. Jamak dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Jamak dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga ya. Ada namanya jamak muzakkar salim ya. Ada namanya jamak muannas salim. Ada namanya jamak taksir ya. Taksir ini jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya isim itu seperti ini ya. Yang pertama isim mufrad kalau dia satu, musanna kalau dia dua, kemudian jamak kalau dia lebih dari dua ya. Jamak dibagi menjadi tiga. Ada namanya jamak muzakkar salim, kemudian ada namanya jamak muannas salim, kemudian yang ketiga adalah ada jamak taksir ya. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu ya, dan cara membuatnya ya. Jamak muzakkar salim adalah ya, jamak yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau muzakkar ya. Jadi kalau ada isim yang menunjukkan lebih dari dua isim muzakkar ya, atau laki-laki, maka itu dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Dan cara membuat jamak muzakkar salim ini memiliki memiliki syarat ya. Tidak sembarang kita langsung misalnya kita nyebutkan dari kitab kemudian kita jadikan jamak muzakkar salim, enggak seperti itu ya. Dia memiliki syarat ya untuk bisa jadi jamak muzakkar salim. Syarat yang pertama adalah syarat yang pertama, isim tersebut atau nama tersebut adalah nama laki-laki yang berakal. Terus nama laki-laki yang berakal. Dan tidak diakhiri oleh ta marbutoh. Isim tersebut adalah nama laki-laki yang berakal dan tidak diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Itu yang pertama. Berarti karena tadi kita pernah menyebutkan hamzah itu adalah nama laki-laki tapi akhirnya adalah huruf ta marbutoh, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim.
Yang kedua, nah ya, syarat yang kedua adalah isim tersebut adalah sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal, ya. Kita buat contohnya, jamak muzakkar salim, ya. Ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya seperti ini, ya. Jam'u muzakkar salim. Ya. Tadi syarat yang pertama apa? Ya, isim tersebut harus nama laki-laki, ya, dan tidak diakhiri tak marbutah, ya. Nah, sekarang coba antum sebutkan satu isim muzakkar. Ahmadu atau Muhammadun, ya, bisa. Misalnya kita coba Muhammadun. Nah, sekarang satu isim lagi yang menunjukkan profesi tapi yang muzakkar. Karena tadi kita sudah membahas isim ditinjau dari jenisnya, ada muzakkar dan muannas. Kalau mahasiswa bahasa Arabnya apa? Talibun, ya, atau tilmizun. Kalau guru mudarrisun, ya, atau ustazun. Ya, coba mudarrisun, ya. Mudarrisun. Ya. Mudarrisun atau Muhammadun, kalau kita jadikan dia musanna jadinya apa? Musanna, tinggal ditambahkan alif sama nun. Muhammadun, tambahkan alif sama nun, jadinya alif sama nun. Sebelum alif harus fathah, nunnya kasrah. Muhammadani, ya. Muhammadani. Kalau mudarrisun, mudarrisani. Antum harus perhatikan nunnya itu adalah kasroh. Nunnya kasroh sebelum alif fathah. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat dia jadi jamak muzakkar salim, tinggal ditambahkan alif sama nun. Berarti asal katanya Muhammadun, kalau dijadikan jamak muzakkar salim jadinya ditambahkan, kalau ini ditambahkan alif sama nun. Sekarang mau ditambahkan waw sama nun, jadinya Muhammaduna. Muhammaduna. Berarti kalau mudarrisuna, mudarrisuna, ya. Mudarrisuna, ahsant. Muhammaduna, mudarrisuna. Atau kadang posisinya ya sama nun, ya. Misalnya antum pernah mendengar mudarrisina, ya atau nunnya. Antum lihat nunnya fathah atau kasrah? Fathah, ya. Sebelum waw harus dhammah. Kalau ini sebelum alif harus fathah.
Paham? Berarti cara membuatnya insyaallah mudah. Berarti kalau mukminun itu mufrad, musannanya jadinya tambahkan alif sama nun. Mu'minani. Kalau dijadikan jamak muzakkar salim, mu'minuna. Ahsant. Nah, kalau ada kata yang tidak memiliki syarat, ya, artinya bukan nama laki-laki, kemudian sifat laki-lakinya itu tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Mudarrisun ini adalah yang menunjukkan guru perempuan apa guru apa? Guru laki-laki, ya. Apa namanya syarat yang kedua menunjukkan sifat laki-laki, ya. Sifat laki-laki. Ya, mudarrisun menjadi mudarrisuna, al-mu'minu menjadi al-mu'minu. Kalau dia kita jadikan jamak langsung al-mu'minuna, ya. Mu'minuna. Al-muslimun menjadi al-muslimuna. Mudah insyaallah. Insyaallah mudah, ya. Al-mu'minu menjadi al-mu'minuna, al-muslimu menjadi al-muslimuna. Nah, kemudian ada, ya, ada yang tidak memenuhi syarat, ya. Dia bukan nama laki-laki dan tidak menunjukkan arti laki-laki, tapi dia dinamakan jamak muzakkar salim. Nah, kalau dia tidak memiliki syarat yang dua ini, ya, tidak memenuhi syarat yang dua ini, maka namanya sama, mulhaq juga. Mulhaq jamak muzakkar salim. Contohnya adalah ashruna, ya, yang mulhaq, ya. Mulhaq contohnya adalah ashruna. Ashruna. Kemudian ada juga alamuna, ya. Ada juga sinuna. Ada juga arduna. Ya. Arduna, sinuna, kemudian ashruna, ya. Kemudian ada lagi tis'una. Nah, arduna, apa arti arduna? Mufradnya apa? Ardun, artinya bumi. Dua ardani, yang ketiga arduna, ya. Padahal bumi ini tidak menunjukkan sesuatu yang berakal, bukan menunjukkan nama laki-laki atau sifat laki-laki, tapi dia bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Namanya jamak muzakkar salim, akan tetapi mulhaq bi jam'in muzakkaris salim, ya. Kemudian ada ashruna. Sinun ini adalah asalnya sanatun, artinya tahun. Dua, kalau dia menunjukkan dua berarti sanatun sanatani. Nah, muzakkarnya malah jamaknya sinuna. Begitu pula dengan alam. Ini bukan alim, ya. Kalau alim wajar. Alim, alimani, alimuna. Akan tetapi ini alam, maksudnya alam yang kita tempati ini. Ya, jamak muzakkar salimnya jadinya alamuna. Ashrun, ma makna ashruna?